Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah ya, dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Nah, anak-anak, kalau ibu bilang apa kabar anak-anak, kalian semua jawab seperti ini ya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masih ingat kan? Kita ulangi lagi ya. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, anak-anak ibu masih pada semangat ya untuk mengikuti pelajaran kita pada pagi hari ini. Hari ini kita akan mempelajari mengenai pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ayo, ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita telah mempelajari materi mengenai apa? Coba diinget-inget ya. Minggu lalu kan kita sudah mempelajari mengenai hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ada yang masih ingat nggak kenapa kok kita harus patuh dan hormat kepada orang tua dan guru? Nah, ibu harap nanti kalian menuliskan alasan dan jawabannya di buku catatan kalian masing-masing ya. Nanti kalau sudah langsung kumpulkan ke ibu. Nah, masih pada semangat gak sih untuk mengikuti pelajarannya? Coba kita tepuk anak soleh dulu ya. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. Aku anak soleh, yes. Yuk, masih pada inget kan? Coba nanti diulangin lagi ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita ya anak-anak. Oh iya, ibu mau nanya, hari ini ada yang tidak masuk nggak? Atau masuk semua? Alhamdulillah kalau masuk semua, berarti anak-anak ibu anak-anak yang hebat, cerdas. Yeay. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya. Kita masuk kepada bab 4, yaitu mengenai bersih itu sehat. Ayo, kenapa kok harus bersih? Apalagi kita sebagai anak muslim, kenapa kok harus bersih? Ada yang tahu nggak jawabannya? Oh iya, sebelumnya ibu kasih tahu ya tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini apa aja. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu untuk memahami tata cara bersuci dari hadas kecil. Yang kedua yaitu mampu mempraktekkan tata cara bersuci dari hadas kecil. Nah, ingat gak? Ada dua ya tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, langsung saja ya kita mulai ya pelajarannya. Ayo coba kita baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah pada siap kan anak-anak untuk belajar? Nah, yang pertama kita akan mempelajari mengenai apa sih itu pengertian dari hadas kecil. Nah, yang pertama ibu akan jelasin kenapa kok kita harus bersuci dari hadas kecil. Allah itu sangat memperhatikan tentang kebersihan dan kesucian. Nah, sehingga dalam pembelajaran fikih biasanya selalu yang diutamakan itu adalah pelajaran bab toharoh, yang artinya bersuci. Karena sebegitu pentingnya bersuci untuk kita, apalagi kita sebagai umat muslim. Nah, Allah sangat mencintai orang-orang yang bersuci. Ada juga kan hadis yang mengatakan an-nadofatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Nah, maksudnya di sini adalah jika kita mencintai kebersihan, kita menjaga kebersihan, maka itu sebagian daripada iman kita. Nah, kalau kita tidak mencintai kebersihan, maka sama aja berarti kita nggak punya iman. Kita semua mau kan, anak-anak semua mau kan disayang sama Allah?
Kalau mau disayang sama Allah dan Rasulullah harus mencintai kebersihan ya anak-anak, harus tetap dijaga kebersihannya. Baiklah anak-anak ibu sekalian, kita langsung masuk ke materi pembelajaran kita ya. Sebelumnya ibu mau nanya dulu, ada yang tahu nggak apa sih pengertian hadas? Ayo, ada yang tahu nggak? Hadas itu adalah keadaan tidak suci yang ada pada diri seseorang sehingga menyebabkan ia tidak boleh melakukan sholat, puasa, tawaf, dan lain sebagainya sebelum ia bersuci. Nah, hadas ini ada dua macam anak-anak. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Nah, hari ini kita akan fokus untuk mempelajari mengenai hadas kecil terlebih dahulu ya. Nah, ada yang tahu nggak apa sih itu hadas kecil? Ya udah, ibu jawab ya, ibu kasih tahu ya. Nanti kalian perhatikan dengan baik. Hadas kecil yaitu keadaan tidak suci pada seseorang sehingga menyebabkan ia untuk berwudu. Ayo, pernah berwudu nggak di rumah? Pernah belajar nggak bagaimana sih cara berwudu? Nah, tahu nggak apa itu berwudu? Terlebih dahulu, berwudu itu adalah membasuh anggota badan tertentu untuk mensucikan diri dari hadas kecil. Itu yang dinamakan dengan wudu. Nah, ada yang tahu nggak ada apa aja syarat dan rukunnya wudu? Ayo coba rukunnya wudu ada berapa anak-anak? Yang tahu nanti bisa jawab ya. Rukunnya wudu ada 6. Yang pertama itu apa? Ayo coba. Niat. Yang kedua membasuh wajah. Yang ketiga membasuh tangan sampai ke siku. Yang keempat membasuh sebagian rambut yang di kepala ini. Yang kelima membasuh kaki. Dan yang terakhir adalah tertib. Maksudnya tertib adalah berurutan. Misalnya yang pertama rukunnya niat, ya harus niat dulu, nggak boleh misalnya kita langsung ke kaki, nggak boleh, harus berurutan. Misalnya dari niat, terus wajah, kayak gitu. Nah, kenapa kok cuma 6? Kok kumur-kumur nggak masuk, Bu? Pasti kalian ada yang nanya seperti itu kan? Karena kumur-kumur itu termasuk sunah-sunahnya wudu. Kumur-kumur, terus membersihkan hidung. Terus apa lagi? Ayo. Membasuh telinga, kedua telinga itu termasuk sunahnya wudu. Nah, gimana kalau biar supaya kalian cepet hafal, kita nyanyiin aja rukunnya. Yuk, bisa nggak? Siapa yang bisa? Tepuk wudu. Pertama baca niat sambil cuci tangan. Kumur-kumur bersih hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa tertib. Yuk, hafal nggak? Kita ulangi lagi ya. Tepuk wudu. Pertama baca niat sambil cuci tangan. Kumur-kumur bersih hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir cuci kaki lalu doa tertib. Nah, diingat-ingat ya, nanti dihafalin ya di rumah ya lagunya. Nah, anak-anak ibu, kita sebagai seorang muslim, ingat ya, sebelum kita mengerjakan sholat, kita harus wudhu terlebih dahulu, harus bersuci terlebih dahulu dari hadas kecil. Nah, cara mensucikannya itu dengan cara berwudhu. Makanya kita harus tahu apa aja sih rukunnya wudhu, harus dihafalin. Oh iya, hafal nggak niatnya doa wudhu? Kalau nggak hafal, nanti dia harus dihafalin ya di rumah ya. Sekarang ibu kasih tahu dulu. Ayo kita baca bersama-sama niat doa wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asgori fardolillahi ta'ala. Saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Amin. Nah, itu niat doa wudu, harus dibaca ketika wudu. Dan jangan lupa, kalau mau wudu kita harus membaca kalimat basmalah. Tahu kan basmalah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu yang namanya basmalah. Dibaca ya. Harus sebelum wudu pokoknya harus dibaca. Kalau nggak dibaca, nanti nggak sah wudu kita. Oh iya, setelah doa wudu, ada yang tahu nggak lafaz sesudah wudu? Kalau tadi kan niat
pas berwudunya. Kalau doa sesudah wudunya ada yang hafal nggak? Ayo kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Nah, ibu harap kalian di rumah menghafal doanya ya, supaya wudunya bisa diterima sama Allah, bisa sah. Apa yang kita lakuin, ibadah kita, sholat kita biar diterima sama Allah. Jangan wudunya salah-salah, tapi harus sesuai dengan syarat dan rukunnya. Nah, kan udah pada besar kan, harus bisa belajar wudu ya. Apalagi tujuan pembelajaran kita pada hari ini kan agar bisa mempraktekkan tata cara bersuci dari hadas kecil, dan wudhu itu termasuk salah satu bersuci dari hadas kecil anak-anak ibu sekalian. Itulah tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini anak-anak. Ibu harap kalian tetap belajar di rumah, tetap diulangi lagi pelajarannya. Dan jika masih ada materi yang kurang dimengerti, bisa langsung tanyakan ke ibu ya anak-anak. Jangan malu untuk bertanya. Kalau malu bertanya nanti sesat di jalan. Ingat ya, biasakan untuk bertanya, memulai keberanian untuk bertanya. Oh iya, pesan ibu satu ya, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan juga. Ingat kan tadi, an-nadzafatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Nah, makanya anak-anak biasakan dari mulai hari ini, sebelum pergi sekolah, sebelum pergi ngaji, biasakan untuk berwudu terlebih dahulu. Karena kan niat kita untuk menuntut ilmu. Nah, ada baiknya kalau kita menuntut ilmu dalam keadaan suci, supaya ilmu yang kita dapatkan itu bisa bermanfaat, bisa berkah ya. Jadi biasakan untuk berwudu terlebih dahulu. Dan kalau bisa keadaan diri kita selalu dalam keadaan suci. Kalau misalnya batal, kita langsung cepat-cepat berwudu. Kita jaga wudu kita mulai dari sekarang ya. Dan jangan lupa dipelajari terus pelajarannya, jangan malas-malas ya. Ijtihad wala taksal, bersungguh-sungguhlah dan jangan malas-malaslah. Apalagi kalau masih kecil, harus rajin-rajin belajar, karena belajar di waktu kecil itu bagaikan mengukir di atas batu. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi minggu depan ya anak-anak. Nah, minggu depan kita melanjutkan materi kita, yaitu mengenai perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Dan selanjutnya kita langsung masuk nanti ke materi, yaitu hadas besar. Ingat-ingat ya, boleh kok langsung dipelajari sebelum kita belajar minggu depan, biar nanti waktu ibu tanya langsung bisa jawab ya, biar lebih pinter. Mau jadi anak yang pinter kan, mau jadi anak soleh-soleha kan, harus rajin belajar ya. Dan ingat, harus tetap patuh dan hormat kepada orang tuanya. Nanti kalau sudah pulang sekolah harus tetap mencium tangan kedua orang tuanya, tetap jadi sopan santun. Ingat kan kata-kata ibu, al-adabu fauqal ilmi, adab itu di atas ilmu. Baiklah anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.